Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit memberikan prakata atau peringatan untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri, yaitu tentang husnuzon atau berprasangka baik, terutama berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon, husnu yaitu secara bahasa baik, dan zon yaitu prasangka. Sedangkan secara istilah yaitu berprasangka baik dan bersikap positif. Karena terkadang ketika kita merencanakan sesuatu, akan tetapi sesuatu itu tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Apalagi dalam kehidupan ini, seringkali ketika kita merencanakan hal-hal baik, akan tetapi ada saja hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, apalagi kita ya wanita, seringkali wanita itu disibukkan dengan prasangkanya sendiri. Terkadang kita melihat seseorang, kok orang itu nggak suka sih sama aku. Itu prasangka kita ya, padahal itu baru prasangka kita. Kayak, kok orang ini nggak suka sih sama aku, kayak gitu tadi kan. Nah, padahal kita nggak nanya nih ke orangnya, padahal orangnya sebenarnya biasa aja. Akan tetapi karena perasaan kita, karena prasangka kita sendiri, jadi kita melihat orang itu kayak nggak suka sama kita, seperti tidak suka dengan kita. Nah, bagaimana sih cara menyikapi husnuzon ini? Yaitu yang pertama, kita harus selalu yaitu tadi ya, bersikap positif atau berpikir positif atau berpikir atau berprasangka yang baik-baik. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah sendiri pun, terkadang sesuatu yang mungkin menurutmu baik untukmu tapi tidak baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang tidak baik menurutmu akan tetapi baik menurut Allah. Husnuzon sendiri dibagi menjadi 3, yaitu husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada Allah, dan husnuzon kepada sesama manusia. Di sini saya akan membahas tentang husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah sendiri dibagi menjadi 4, yaitu husnuzon atas ketaatan kepada Allah. Jadi kita husnuzon karena di dalam ayat-ayat Allah itu, atau di dalam Al-Quran itu, sering sekali kita baca tentang wa'atiullaha wa rasul, yaitu tentang taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kita husnuzon. Kenapa ada perintah itu? Karena insya Allah ketika kita taat kepada ketetapan Allah atau taat kepada perintah Allah, itu ada hal-hal baik yang tersembunyi di balik itu. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu itu tanpa ada kebaikan di dalamnya. Yang kedua yaitu husnuzon atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga yaitu husnuzon atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, dalam menyikapi ujian kita juga harus husnuzon kepada Allah, karena yaitu tadi ya, Allah tidak akan menguji suatu hambanya juga di atas atas batas kemampuan hambanya. Nah, jadi pasti Allah itu menurunkan sesuatu atau menguji hambanya, ada hikmah atau ada sesuatu yang baik di luar itu. Dan yang terakhir yaitu husnuzon saat melihat ciptaan Allah. Seperti ketika misal kita melihat suatu hewan atau sesuatu tumbuhan, lalu kita berkata kayak, ya Allah ngapa sih nyiptain itu? Nah, kenapa kita nggak bersikap husnuzon kepada Allah? Karena mesti Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya atau ada kebaikan di dalamnya. Lalu apa sih manfaat husnuzon ini? Yang pertama yaitu menenteramkan hati. Karena ketika kita tuh bersikap husnuzon, hati kita akan menjadi tentram, dan kita tuh akan selalu berpikir positif dan tidak menimbulkan prasangka buruk yang akan menjadikan hati kita tuh janggal. Dan yang kedua yaitu ketentraman hati. Yang kedua yaitu peningkatan iman. Karena dengan kita bersikap husnuzon, iman kita insya Allah akan meningkat karena kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, doa kita insya Allah juga akan dikabulkan, karena Allah juga berfirman, anna ma'azoni ibadibi, aku bersama prasangka hambaku.
Nah, makanya ketika kita berdoa, kita harus yakin dan kita harus berhusnuzon kepada Allah jika doa kita akan dikabulkan. Seperti itu ya. Dan praktiknya juga dalam sehari-hari yaitu yang pertama berdoa. Tadi ya, berdoa kita harus yakin terhadap doa kita. Dan yang kedua yaitu tentang menyikapi kejadian. Yang pertama mungkin ketika kita dapat ujian, pertama kita akan mengucapkan, ya Allah kenapa sih? Ya, mungkin bisa diganti dengan, ya Allah ini ujiannya gimana. Pokoknya kita dalam menyikapi suatu kejadian di hari itu, kita tidak boleh langsung kayak berburuk sangka kepada Allah. Baik, yang terakhir yaitu bersyukur, yaitu kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita pada hari itu. Baik, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mungkin jika ada kesempatan selanjutnya saya akan memberikan tentang husnuzon kepada diri sendiri dan husnuzon kepada sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.